Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Astuti, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2025 angkatan 30 NDH 17. Jabatan saya adalah analis pengembangan kompetensi ASN ahli pertama di bidang pengembangan kompetensi dan penilaian SDM aparatur instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Palopo. Video ini merupakan gambaran mengenai aktualisasi yang dilaksanakan dengan isu terbatasnya pemanfaatan teknologi digital pada sistem informasi administrasi dan pengajuan berkas layanan penerbitan surat keterangan status pegawai. Layanan ini merupakan penerbitan dokumen kelengkapan berkas persyaratan untuk pindah atau mutasi dan pensiun, antara lain surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, surat keterangan tidak sedang menjalani proses pidana, dan surat keterangan tidak sedang mengikuti pendidikan atau tugas belajar. Gagasan kreatif yang disusun sebagai solusi dari isu tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital pada sistem informasi administrasi dan pengajuan berkas layanan penerbitan surat keterangan status pegawai di BKPSDM Pemerintah Kota Palopo. Kegiatan yang pertama yaitu membuat infografis alur dan berkas persyaratan layanan. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat draft infografis. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data manual mengenai berkas persyaratan dan berdiskusi dengan pegawai yang telah memahami alur dan berkas persyaratan layanan. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahapan selanjutnya yaitu membuat infografis. Pembuatan infografis bertujuan agar data dan informasi yang panjang dan kompleks dapat disajikan dalam bentuk visual yang ringkas dan mudah dipahami, serta dapat diakses secara online dari mana saja dan kapan saja. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan selanjutnya yaitu konsultasi dengan mentor mengenai infografis yang telah dibuat. Tahapan kegiatan ini merupakan upaya menerima saran serta persetujuan dan verifikasi atasan mengenai kesesuaian dan kelayakan informasi dan tampilan infografis. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua yaitu membuat Google Form untuk pengajuan berkas layanan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat akun email layanan PKPSDMA. Pembuatan email khusus layanan bidang PKPSDMA bertujuan agar data dan informasi yang berkaitan dengan layanan penerbitan surat keterangan status pegawai dapat lebih terorganisir dan tidak tercampur dengan informasi dari layanan lain maupun informasi dan data pribadi. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Tahapan selanjutnya adalah membuat Google Form. Pembuatan Google Form bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan berkas yang sebelumnya dilakukan secara manual agar dapat dilakukan secara online sehingga dapat menghemat waktu baik bagi ASN pengguna maupun ASN penyedia layanan. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan yang ketiga yaitu uji coba. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan melakukan uji coba pengajuan berkas melalui link Google Form yang telah dibuat. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga yaitu sosialisasi link Google Form. Tahapan pertama yaitu meminta persetujuan atasan untuk sosialisasi. Meminta persetujuan atasan mengenai infografis dan Google Form dilakukan agar sistem yang telah dibuat dan akan disebarkan telah melalui pengecekan dan izin dari atasan untuk dipublikasikan. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahapan selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi layanan digital yang telah dibuat dilakukan dengan menyebarkan infografis dan link pengajuan layanan melalui media sosial resmi Instagram BKPSDM, kemudian dibagikan ke grup-grup WhatsApp maupun status pribadi di berbagai media sosial. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan selanjutnya adalah melaporkan hasil sosialisasi kepada atasan. Tahapan kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan proses sosialisasi yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh dari sosialisasi tersebut. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kegiatan yang keempat adalah monitoring dan evaluasi.
Tahapan kegiatan pertama yaitu monitoring penggunaan layanan digital yang telah dibuat. Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan memantau efektivitas penggunaan Google Form untuk pengajuan berkas layanan. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan selanjutnya yaitu evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari responden uji coba dan ASN yang telah menggunakan layanan digital melalui survei online yang diisi oleh ASN setelah menggunakan Google Form untuk pengajuan berkas layanan. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan selanjutnya yaitu melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada atasan. Tahapan kegiatan terakhir ini bertujuan untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan sistem informasi serta proses pemanfaatan layanan digital yang telah diterapkan kepada atasan. Nilai berakhlak yang diterapkan yaitu akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Demikian gambaran mengenai aktualisasi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dahri, STP MESI, Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo, memberikan support yang sebesar-besarnya kepada serta Latsar CPNS tahun 2025, keputusan BKPSDM, dan sebagai semua keputusan sebagai pemerintah Kota Palopo. Semoga hal yang telah dikembangkan ini bermanfaat bagi pemerintah Kota Palopo dan masyarakat. Teruslah membuat karya-karya nyata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan fungsi tugas dan tanggung jawab. Mari kita membawa Kota Palopo dengan cinta, inovasi, dan kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.